Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Khaldir di 11IPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai koloid dan memberikan contoh soal mengenai koloid. Oke, pengertian koloid yang pertama itu adalah suatu bentuk campuran yang memiliki keadaan di antara larutan dengan suspensi. Nah, yang membedakan antara koloid dengan larutan maupun suspensi adalah sistem koloid yang memiliki sifat khas yang apabila diamati bersifat homogen secara makroskopis, tapi bersifat heterogen secara mikroskopis ultra. Nah, dalam koloid ini terdapat zat terdispersi dan zat pendispersi. Nah, kalau zat terdispersi ini adalah zat yang terlarut dalam larutan koloid, sedangkan zat pendispersi itu zat pelarut dalam larutan koloid. Koloid memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu ada efek Tyndall, yang kedua gerak Brown, yang ketiga ini elektroforesis, dan yang keempat adsorpsi, dan yang kelima koagulasi, dan yang terakhir kestabilan koloid. Nah, selanjutnya pembuatan koloid itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu secara kondensasi, yang kedua secara dispersi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini adalah saat sinar matahari masuk melalui celah daun pohon di pagi hari yang berkabut, berkas sinar tersebut dihamburkan. Hal tersebut menunjukkan sifat khas larutan koloid yang termasuk A. Elektroforesis, B. Gerak-gerak Brown, C. Efek Tyndall, dan yang D. Koagulasi, dan yang E. Adsorpsi. Dan jawabannya adalah efek Tyndall, karena efek Tyndall pada koloid ditandai dengan adanya penghamburan cahaya apabila seberkas sinar dikenai pada koloid tersebut. Contoh soal yang kedua itu, ion-ion pengganggu dapat dihilangkan dengan cara A. Dialisis, B. Adsorpsi, C. Mekanik, D. Peptisasi, E. Kondensasi. Nah, jawabannya adalah A. Dialisasi. Kenapa? Karena dialisasi merupakan proses menghilangkan muatan koloid atau ion-ion melalui membran semi-permeable. Soal yang ketiga, hal-hal berikut merupakan sistem koloid kecuali A. Stabil, B. Tidak dapat disaring, C. Terdiri atas dua fase, D. Homogen, E. Menghamburkan cahaya. Jawabannya adalah C, yaitu terdiri atas dua fase. Kenapa? Karena ciri-ciri koloid ini yang pertama, homogen secara makroskopis, heterogen secara mikroskopis. Yang kedua, ukurannya 1 nm sampai 100 nm. Dan yang ketiga itu dua fase. Dan yang keempat itu stabil, dan yang kelima itu tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Soal yang keempat, penyusun sistem koloid asap adalah A. Gas terdispersinya dalam gas, B. Gas terdispersinya dalam padat, C. Padat terdispersinya dalam gas, D. Padat terdispersinya dalam cair, dan yang E. Cair terdispersinya dalam gas. Jawabannya adalah C, yaitu padat terdispersinya dalam gas. Pembahasannya, kenapa? Karena koloid asap merupakan contoh dari koloid aerosol padat, di mana fase terdispersinya padat dalam fase pendispersinya gas. Contohnya itu asap dan debu di udara. Nah, soal yang terakhir itu, sistem koloid berikut termasuk golongan emulsi kecuali A. Mayones, B. Alkohol 70%, C. Minyak ikan, D. Susu, dan E. Santan. Jawabannya adalah B. Alkohol 70%. Kenapa? Karena sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair disebut emulsi dapat dibagi menjadi dua bagian emulsi minyak dalam air seperti santan, susu, dan lateks. Emulsi minyak dalam minyak seperti mayones, minyak bumi, dan minyak ikan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.